Sore hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Alia memutuskan untuk pergi ke taman kota. Ia butuh udara segar, tempat yang tenang untuk berpikir. Taman itu tidak ramai, hanya beberapa anak bermain bola dan pasangan lansia berjalan pelan di jalur pejalan kaki. Alia duduk di bangku dekat kolam kecil. Dalam diam, ia mulai mencoba jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak menyangkal bahwa perasaannya pada Arga belum hilang. Ada bagian di hatinya yang masih mengenali hal-hal kecil darinya. Caranya berbicara, tatapan matanya, bahkan langkah kakinya. Tetapi bersama perasaan itu, ada pula ketakutan yang begitu besar. Kehidupan masa lalu mereka bukan hanya berisi cinta. Ada luka, kemarahan, rasa tercekik, dan bayang-bayang misteri rumah tua yang masih belum sepenuhnya terjawab. Ia tidak ingin kembali ke masa ketika ia merasa hidup dalam ketidakpastian. Namun, pria yang ia temui kemarin bukan pria yang dulu ia tinggalkan. Alia menghela napas panjang. Kenapa semua terasa berat? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Saat ia hendak bangkit untuk pulang, seseorang memanggilnya. "Alia?" Suara itu membuatnya terkejut. Arga berdiri tidak jauh darinya. Tidak ada kesan ia sengaja mengikutinya. Tatapannya sama terkejutnya dengan tatapan Alia. "Arga," Alia terpaku. "Kamu kenapa ada di sini?" "Aku baru selesai dari kantor di sana, bertemu klien," jawab Arga. "Biasanya aku berjalan lewat jalur sebelah sana, sekalian membeli makan di daerah sini sebelum pulang. Aku tidak menyangka kamu ada di sini." Kebetulan yang terlalu tepat, tetapi juga tidak terasa dipaksakan. Alia berusaha tersenyum. "Aku hanya ingin menenangkan pikiran." Arga ragu sejenak sebelum berkata, "Kalau kamu tidak keberatan, boleh aku duduk sebentar?" Alia menimbang sejenak, lalu mengangguk. Arga duduk dengan jarak yang cukup, tidak mencoba mendekat. Hening yang tercipta tidak terasa canggung, tetapi lebih seperti ruang aman bagi keduanya untuk bernapas. "Kemarin, Arga memulai dengan suara rendah. Aku minta maaf. Aku tidak ingin membuatmu berada dalam posisi yang sulit." Alia menggeleng perlahan. "Kesalahan itu bukan hanya milikmu." "Aku tahu," jawab Arga. "Tapi bagianku cukup besar." Alia menunduk. "Ayah dan ibu tidak akan mudah menerimamu kembali." "Aku tidak mengharapkan mereka menerimaku," kata Arga jujur. "Aku hanya ingin kamu tidak merasa perlu memilih antara aku dan keluarga." Alia mengangkat wajahnya. Bagaimana bisa tidak memilih? Situasinya tidak sesederhana itu. Arga menatapnya dengan mata yang tenang namun dalam. "Aku tidak ingin menjadi alasan kamu kehilangan keluarga. Kalau nanti kamu memilih untuk menjauh dariku karena mereka, aku akan mengerti." Alia mengerutkan kening. "Arga?" Napas Alia tertahan. "Tapi..." Arga menambahkan pelan. "Kalau ada secuil kesempatan untuk kita memperbaiki hubungan, sekecil apapun itu, aku akan berusaha dengan cara yang tidak menyakitimu." Alia menggigit bibir bawahnya, menahan gejolak perasaan yang sulit diterjemahkan. Ia melihat Arga yang sekarang lebih dewasa, lebih tenang, dan tidak lagi menuntut. Laki-laki ini bukan bayang-bayang dari masa lalu. Ia berubah dengan cara yang tidak bisa Alia abaikan. "Aku juga ingin mencoba," bisik Alia akhirnya. Arga terdiam. Matanya membesar sedikit. Kemudian ia menunduk untuk menyembunyikan emosi yang muncul tiba-tiba. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Kamu tidak perlu terburu-buru. Kita berjalan perlahan saja." Alia mengangguk. "Perlahan," kata itu kembali mengisi ruang di antara mereka. Sebuah kata sederhana yang kini menjadi pondasi hubungan yang baru terbentuk kembali. Senja mulai turun. Mereka tidak menggenggam tangan, tidak saling bersandar, tidak membuat janji. Namun hati Alia tahu, untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke Indonesia, ia tidak lagi berjalan sendirian.